Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita pada virtual Zoom malam ini. Juga yang saya hormati seluruh jamaah Yashfa Mata Hati yang sudah hadir pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin Dwi Pekanan Yashfa Mata Hati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberi kesempatan waktu, kesempatan juga diberikan kesehatan juga ya. Insya Allah Bunda Rina juga segera Allah berikan kesehatannya kembali, dimudahkan, dilancarkan dalam proses pengobatan, ikhtiar dalam penyembuhannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Dan semoga kita dan keluarga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil hisab nanti. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, alhamdulillah guru kita insya Allah akan mengetengahkan materi tafsir Al-Quran, penjelasan tentang dari Quran surat An-Nasr. Yang tema kali ini adalah menyongsong dan mensikapi kemenangan. Kemenangan apa? Mari sama-sama nanti kita ikuti ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah guru kita nanti akan mengetengahkan temanya kurang lebih 60 menit ke depan. Nanti bagi Bapak Ibu yang kira-kira ingin memperjelas atau mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk menuliskannya di kolom chat ini. Baik, untuk keberkahan acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan, mari sama-sama kita simak materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Menyongsong dan mensikapi kemenangan. Kepada yang terhormat guru kami Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA, dipersilahkan. Tafadhal mashkuran ya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiyya wa alhiqna bis shalihin.
Eh, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada teman suka panggil saya Kiai lah, Haji lah, Dokter lah dalam satu kesempatan. Terus saya bilang di Al-Quran nggak ada Kiai, di Al-Quran nggak ada dokter, nggak ada profesor. Yang ada apa? Yang ada alim ulama. Tuh, menarik sekali. Yang ada ulama. Dan memang nanti ya nggak akan ditanya ya di kuburan. Kamu detailnya apa? Ya tidak. Dan lebih menarik lagi ketika Allah menghargai seseorang karena ilmunya lalu disebut dengan ulama karena ada faktor. Faktornya itu khasyah, takut. Maka Allah berfirman innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Oleh karena itu kesimpulannya ulama indikatornya takut, bukan indikatornya kiai, bukan indikatornya profesor, dokter dan lain. Takut. Ada dua kata takut sementara yang disebut dalam Al-Quran. Pertama khauf. Maka sering kita dengar la takhaf wa la tahzan. Jangan takut. Kalau kata takut digunakan kata khauf, takut digunakan kata khauf oleh Allah, maknanya takut tertimpa musibah. Abu Bakar Siddiq di Gua Sur luar biasa takutnya karena kaki musyrikin Mekah, kafir Quraisy yang mengejarnya itu sudah kelihatan di mulut gua. Takut terbunuh. Maka Nabi la takhaftu, jangan takut. Tetapi akan halnya takut yang menggunakan kata khosyah, beda takutnya. Kayak apa itu? Takut kalau-kalau perintah Allah yang sudah aku lakukan belum pas, belum sempurna, belum sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Takut kalau-kalau larangan yang sudah aku jauhi belum pas sesuai dengan kehendak Allah. Itu takut kayak begitu yang dimiliki cuma oleh ulama. Jadi Allah nggak lihat. Saya salut kepada teman-teman Bapak Ibu yang belajar di LBK, enggak kok, enggak ngejar sertifikat, ya tidak. Betul, betul. Apalagi sertifikatnya emang nggak ada tanahnya. Ngapain ngejar-ngejar sertifikat di LBIK gitu kurang lebih. Oke, hari Jumat kemarin diminta Pak Ustadz Nasir. Waduh, apa saya ini? Saya nggak biasa punya stok. Ya dah, kecuali yang lain itu udah swalayan. Kalau saya masih asongan. Ya dah, kalau yang Masya lain Allah. Masya Allah, Bu ya. ini masih asongan. Saya nggak tahu kenapa kemudian teringat menjadi surat An-Nasr. Akhirnya muncul tema ini, menyongsong dan mensikapi kemenangan. Ini kalau saja saya ingat ada Pak Sukoco, itu saya mau mohon izin sama beliau ditambahkan temanya, menyongsong dan mensikapi kemenangan 2024. Gimana, setuju Pak Sukoco? Bukan saya apa Ustadz, bukan politik praktis. Saya
Tolibul ilmi. Tuh kan, dia kira politik bukan ilmu kan. Sukoco kayaknya udah hijrah. Hah? Ah, Sudah umur Tuh, nggak nggak muda lagi, Pak, nggak diterima tinggal di sana, tinggal nggak terima sini. nambahin itu. Bu Kinana tuh tinggal nambahin. Masya Allah, iya. Iya, kita mulai. Menyongsong kemenangan. Lalu mensikapi kemenangan, kalau belajar nahu begitu. Menyongsong kemenangan dan mensikapi kemenangan, pemborosan. Oleh karena itu kemenangannya di belakang. Menyongsong kemenangan berarti kemenangan belum datang. Sekarang baru 2023 gitulah kurang lebih. Oleh karena itu dihubungkan dengan surat An-Nasr, memang turun di Madinah dalam konteks Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Dan memang nanti dimunculkan hadisnya, yaitu salah satu yang mendorong, kurang lebih begitu, bahasa teknisnya asbabun nuzul, yang mendorong Allah menurunkan surat An-Nasr karena dia memberi kabar gembira akan memberikan pertolongan kepada Nabi gitu. Kenapa pertolongan kepada Nabi atau kepada siapa saja diberitahukan sebelumnya agar dia menjadi bukan cuma menyongsong tapi juga bersyukur. Maka muncul topiknya menyongsong. Lalu mensikapi, luar biasa surat An-Nasr itu justru membimbing kita untuk tidak salah sikap terhadap kemenangan. Notabene kemenangan adalah pertolongan Allah. Maka surat An-Nasr ini, Iza Ja'a ini, ketika kemudian kita kaji secara lebih dalam, kita kontekstualisasikan dengan kondisi bangsa. Pertama, tak ada satu kemenangan pun yang bukan pertolongan Allah. Mana ada kemenangan bukan pertolongan Allah? Tak ada. Segala urusannya adalah semua ada di tangan Allah. Dan yang kedua, lebih konkret kita hubungkan dengan kemerdekaan bangsa ini. 1945, kemenangan apa tidak? Kemenangan. Pertolongan Allah atau bukan? Pertolongan Allah. Bahkan memang diwujudkan dalam pembukaan UUD 45. Disadari betul oleh para pejuang, para ulama kita, itu adalah pertolongan Allah, maka disebutkan karunia Allah. Kalau kita sepakat pada titik itu, maka baru kita masuk kepada mensikapi. Sudah benarkah kita mensikapi kemenangan yang notabene adalah pertolongan Allah? Kalau mau jujur barangkali bukan cuma salah sikap, tapi mengingkari bahwa itu adalah kemenangan, itu adalah pertolongan Allah. Kalau mengingkari, bahasa teknis Al-Qur'annya kufur loh. Kalau kufur ya memang sesuai janji Allah. Inna adzabi lasyadid. Gitu kurang lebih. Oke, kita berikutnya. Tidak berpanjang lebar. Nah, ini cakupan ini. Ini cakupan tema tadi. Yaitu surat An-Nasr. Pertama penamaan. Yang kedua asbabun nuzul. Yang ketiga kandungan. Udah selesai ya. Nanti ada waktu kita bertanya dan berjawab. Namanya ada 3. Yang pertama An-Nasr. An-Nasr kalau dalam tafsir itu artinya Al-Aun. Al-Aun artinya pertolongan. Yang kedua
Surat ini disebut juga Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Surat apa? Surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Nama. Dan yang ketiga disebut surat At-Taudi'. Taudi' sama dengan Al-Wada'. Ada haji wada, ada tawaf wada. Surat selamat tinggal. Surat Idza Jaa turun sebelum Nabi merespon ada tanda apa? Sahabat-sahabat yang dekat seolah sedarah dan sedaging dengan Nabi sudah mulai sedih, menangkap isyarat bahwa Nabi sudah mendekati ajalnya. Itu sebelum Nabi bersabda, yang menginformasikan secara eksplisit bahwa memang surat ini memberitahu akan datang ajalnya. Maka kemudian Ibnu Mas menyebutnya surat ini sebagai At-Taudi', ucapan selamat jalan, selamat tinggal. Oke, berikutnya waktu, tempat, dan asbab nuzul. Waktunya tahun 8 Hijriah. Tahun 6 Hijriah, Nabi umroh. Lalu dijegal, dihadang oleh musyrikin Mekah di Hudaybiyah. Maka kemudian tak jadi. Dia masuk Mekah, tak boleh, ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah selesai ditandatangani, kemudian kelompok musyrikin Mekah dipersilahkan. Dipersilahkan apa? Yang mau ikut kurang lebih rezim Rasulullah silahkan. Maka ada suku yang mengikut rezim Rasulullah gitu kurang lebih. Yang mau ngikut musyrikin Mekah, kafir Quraisy silahkan. Satu sama lain tidak boleh saling menyerang. Tapi kemudian terjadi pelanggaran. Kelompok yang mengikut musyrikin Mekah menyerang kelompok yang ikut pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun menjadi terusik. Akhirnya berencana untuk masuk kota Mekah. Rasulullah kan luar biasa. Allah dekat sekali dengan Rasulullah. Akhirnya diinformasikan itu kurang lebih. Kamu akan masuk Mekah dengan lenggang kangkung. Tak perlu pentumpahan darah. Gitu kurang lebih. Ya. Tempatnya di Madinah, asbabun nuzulnya ini. Penepatan janji. Allah janji akan menolong. Maka ditepati, diinformasikan. Oleh karena itu, saat itu turun, maka belum ada kemenangan. Belum ada pertolongan. Sehingga topiknya menyongsong. Dan memang semangat yang ada, yang nanti teksnya akan saya tunjukkan, agar ada sambutan dalam rangka informasi kenabian bahwa dia akan ditolong. Dan yang kedua, Allah menginformasikan kemenangan yang akan diperoleh oleh Nabi. Itu bagian dari asbab diturunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Ini dia teksnya. Anna hadhihi surah nuzilat qabla fathi Makkah. Diturunkan sebelum penaklukan Makkah. Posisi masih di Madinah. Wa huwa wa'dun, tuh janji. Li Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyan surahu ala ahli Makkah. Untuk ditolong atas penduduk Makkah. Wa ayyaftahaha alaihi. Dan Allah akan memberikan kemenangan kepadanya. Wa nadhiruhu, sebanding, sepadan, seirama dengan surat ini firman Allah yang berbunyi, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Allah yang
menurunkan kepada engkau Al-Quran, dia berjanji pasti akan mengembalikan engkau ke tempat semula, yaitu Mekah, tempat kelahiran. Itu surat Al-Qasas. Wa qauluhu idza jaa nasrullah yaqtadil istiqbal. Dari redaksi yang ada idza jaa nasrullahi wal fath, secara psikologis kebahasaan itu juga mereka paham betul sehingga pasti direspon. Apa responnya? Menyongsong, istiqbal, menyongsong, menyambut. Namanya menyambut itu belum terjadi kemenangan. Baru akan terjadi. Oleh karena itu entah apa, kenapa, bagaimana, sehingga temanya menyongsong. Ya, idza jaa wa idza waqa. Wa ala hadzal qaul yakunu al-ikhbar bi fathi Makkah qabla wuqu'ihi. Atas dasar pendapat ini Allah menginformasikan kemenangan padahal belum terjadi kemenangan itu terhadap Mekah. Itu adalah kategorinya ikhbar bil ghaib, memberitahu sesuatu yang belum terjadi. Itu bagian dari mukjizat Nabi, dan itu bagian dari tanda-tanda kenabian. Isi Al-Quran ada 5. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat al-qasas, kisah-kisah umat terdahulu, yang kelima ikhbar bil ghaib, beritahu tentang gaib. Ini diantaranya. Kayak kita teruskan. Baru kandungan. Pertama berita gembira. Kandungannya. Apa berita gembiranya? Pertama akan diberikan pertolongan. Maka dengan pertolongan yang diberikan, yaitu dia menjadi menang. Memperoleh kemenangan. Berita gembira yang berikutnya sebelum masuk ke Mekah, iza jaa sudah turun dan di sana sudah tersebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gembira apa enggak? Gitu kurang lebih. Luar biasa gembiranya umat pada saat itu. Maka bagian dari berita gembira, bagian dari isi surat An-Nasr. Gembira kita. Mungkin sujud syukur kali ya. Sujud syukur selama ini, kalau pindah rumah saja. Ya tidak. Ada musuh Islam pada zaman itu yang ada informasi masuk Islam, tuh Nabi sujud syukur. Bahkan lebih dari itu, ada musuhnya yang meninggal, tuh Ali sujud syukur. Dapat berita. Kenapa? Karena nikmat. Yang kedua isinya berita sedih. Bahwa dengan turunnya surat An-Nasr ini, mereka tahu semua sebelum Nabi bersabda, Nabi ajalnya sudah dekat. Itu sedih, akan wafat. Dan yang ketiga isinya diamati perintah. Pertama bertasbih, fasabbih. Kedua memuji, bihamdi. Fasabbih, bihamdi rabbika. Yang ketiga istighfar. Oleh karena itu menyongsong, mensikapi kemerdekaan Republik Indonesia, sejatinya setiap tahun dirayakan 3 perintahnya. Pertama bertasbih, kedua memuji, ketiga istighfar. Itu namanya mensyukuri nikmat. Kita teruskan. Rawal Imam Ahmad wal Baihaqi wan Nasa'i an Ibnu Abbas qala. Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Nasa'i meriwayatkan hadis. Dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Lamma nazal idza jaa nasrullahi wal fath." Ini dasar penamaan juga. Ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nu'itu ilayya nafsi." Dari fi'il na'a.
Na'a itu ikhbar anil maut. Coba bayangkan. Artinya aku diberi kabar tentang kematian diriku. Tuh, apa enggak sedih? Coba bayangkan. Ya, masing-masing kita bisa mengambil kesimpulan loh. Hubungannya kematian dan sedih. Siapa yang tidak sedih dengan kematian? Diinformasikan kalau halnya dengan surat An-Nasr itu informasinya kata-kata, lalu tersirat informasi kematian. Tetapi kalau sakit lama dan memang mendekati, apa informasi? Informasi dari siapa? Dari Allah. Bahwa kita mendekati kematian. Allah zat yang maha baik. Informasinya bentuknya adalah sakit untuk mendekati kematian. Maka mendekati kematian bentuknya sakit itu menjadi nikmat apa bukan? Gitu kurang. Akhirnya diakui atau tidak, maka kemudian di situ kita akan menjadi banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Kan nggak jauh beda kalau kita hubungkan dengan iza ja'a, lalu ditutup dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kayak begitu sejatinya pelajaran yang harus pandai-pandai kita ambil khususnya dari surat An-Nasr. Sakit maka bertasbih. Nak, mana tasbih nak? Gitu kurang lebih. Tapi kalau lagi sehat, nak, mana remote nak? Gitu kurang lebih. Jadi mana yang nikmat? Yang nikmat. Udah jangan banyak-banyak. Ini dikutip dari tafsir. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan itu adalah tanda dekatnya ajalmu, maka bertasbihlah. Subhanallah, benar sekali. Dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar. Hadis riwayat Bukhari. Itu luar biasa, itu buah iman. Bukan hanya sekedar siapa saja. Mana ada orang yang tak beriman, kemudian mendekati kematian, lalu dia menjadi tasbih, beristighfar, bertanya mungkin. Oleh karena itu karunia yang tak bisa dibeli di padang. Oke, baru kita masuk. Mari kita coba berinteraksi. Nah, idza jaa nasrullahi wal fath. Semuanya udah paham, apalagi ini mahasiswa-mahasiswi LBIK. Itu kalau ada izah dipaham. Oke ya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nih yang ingin sampaikan izah. Izah di Al-Quran banyak, artinya apabila. Jangan coba terbayang apabila dalam Al-Quran itu sama dengan apabila kata-kata kita. Saya berkata, apabila saya, umpamanya kita, apabila saya dapat rezeki, maka saya akan sumbangkan 50%. Itu apabila. Bisa iya, bisa tidak. Tuh. Tapi jangan bayangkan kayak begitu apabila yang ada di dalam Al-Quran. Apabila itu maknanya pasti. Pasti. Apalagi ini kita lihat turunnya di Madinah. Kemenangan dan pertolongannya di Mekah. Turunnya 8 Hijriah. Kemenangannya 10 Hijriah. Pasti. Kalau Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang segoncang-goncangnya, pertanyaan pasti apa enggak? Pasti. Pasti. Jadi memahami izah saja itu sejatinya kita merenung dalam-dalam. Pasti nanti digoncang. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Idzal mau'udatu su'ilat, apabila bayi perempuan dipendam nanti ditanya. Izah, banyak sekali izah. Pasti. Pasti apa? Datang. Apa yang datang? Pertolongan.
Pertolongan Allah terhadap kezoliman dulu, sekarang, dan akan datang harus diyakini lewat interaksi dengan surat ini pasti adanya. Nggak usah ragu, pasti. Tuh, Allah menunjukkan kepastiannya. Lihat umat-umat terdahulu. Itu luar biasa, tentara bergajah. Kayak apa dahsyatnya, kuatnya. Dari Yaman sampai di Muzdalifah. Nggak mau maju lagi dia, merubuhkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib berdoa, ya Rabb, Ka'bah rumahmu. Aku tak sanggup menjaganya. Cuma engkau. Udah dijaga oleh Allah. Enggak diturunin tentara musyrikin Mekah, kafir Quraisy, enggak. Bukan cuma sekedar cerita Allah, enggak ada artinya itu cerita kalau enggak menjadi darah daging keyakinan kita. Pasti ditolong. Tidak ada dalam kehidupan ini yang tidak ditolong. Pasti ditolong. Siapa yang nolong? Allah. Karena pasti yang menolong adalah Allah, satu-satunya yang bisa menolong, maka itu diidofatkan. Nasrullah. Bukan nasru si A, si B, si C, bukan. Pertolongan Allah. Oleh karena itu, kondisi yang ada sekarang cukup memprihatinkan, kadang muncul dalam pikiran kita, tolong apa enggak? Maka surat ini hadir, pasti ditolong. Persoalan pasti ditolong. Cuma antara kita dan Allah berbeda timingnya. Kita pengennya minggu besok ditolong. Allah kan punya timing yang jauh lebih tepat perhitungannya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang sudah. Artinya peristiwa real terkait dengan surat ini sudah terjadi. Maka pertanyaannya, berarti emang berarti udah selesai, surat ini nggak berlaku lagi? Siapa berani bilang surat ini udah selesai, nggak berlaku lagi? Sebab peristiwanya sudah lalu. Nggak mungkin. Al-Quran itu bersifat kapan saja, di mana saja. Oleh karena itu, problema yang dihadapi oleh umat sangat butuh kepada pertolongan Allah. Lewat surat ini kita menjadi yakin, seyakin-yakinnya gitu. Pasti ditolong. Soal ditolongnya pasti selesai. Wal fathah insya Allah paham artinya pada mulanya dibuka. Fataha, membuka, buka pintu. Iftahil bab, buka pintu. Tapi kalau iftahid daulah dibuka juga, cuma maknanya penaklukan. Oleh karena itu kalau buka buku-buku sejarah Islam, ada judul di sana Al-Futuh Al-Islamiyah. Penaklukan-penaklukan di masa Islam. Apalagi yang Allah informasikan terkait dengan yang gaib karena belum terjadi pada saat itu. Waro'aitan nas. Dan kau lihat nas. Nas itu umum. Padahal dalam konteks fakta saat itu orang-orang Arab dan sekitarnya. Termasuk Yaman. Dulu belajar balaghah. Ini menyebut yang umum, memaksudkan yang khusus. Kau lihat manusia. Bahkan lebih khusus lagi bangsa Arab, lebih khusus lagi adalah kabilah-kabilah, suku-suku yang ada. Kalau sebelumnya dakwah Nabi orang masuk Islam satu. Ngumpet-ngumpet. Tapi ketika Futuh Mekah, atas pertolongan Allah, lagi-lagi pertolongan Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah. Berbondong-bondong. Bapak Ibu, Islam itu kan abstrak. Dia bukan physically. Kalau masuk ke kelas fisik. Kenapa ya Allah gunakan bahasa kayak begini? Jangan dikira
sekedar menggunakan. Ada makna yang nggak bisa dihindari, yang nggak bisa dilepaskan dari maksud itu. Allah menggambarkan Islam itu ibarat bangunan, ibarat ruang. Maka perintahnya udhul, masuklah. Udhulu fisilmi, masuklah ke dalam Islam. Ruangan Islam. Maka kita sebagai mukmin, sebagai muslim, kita berada di ruangan. Ruangan siapa yang punya? Allah yang punya ruangan Allah. Mana ruangnya? Ruangannya mana? Ruang kehidupan. Itu ruangan. Ruang kehidupan siapa yang punya? Allah. Oleh karena itu, tak ada bagian dari ruang kehidupan ini, dan ini notabene itu milik Allah, semuanya harus diberlakukan di ruangan itu hukum-hukum Allah, karena dia yang punya. Kita udah diberi SK sebagai khalifah, itu yadkhuluna dipakai. Udkhulu fisilmi kafah. Udkhuluha bisalamin aminin. Itu masuk surga fisik. Mereka masuk berbondong-bondong, padahal belum ke Mekah, karena surat ini turun di Madinah kan. Coba bayangkan, luar biasanya itu. Sehingga para sahabat yang dekat dengan Nabi tak berlebihan menyimpulkan, ini kayaknya udah selesai Nabi ini. Buktinya orang udah semuanya masuk. Menunjukkan tugas dakwahnya selesai. Nah, ini terakhir. Kalau pada saat itu mereka memang real berhadapan dengan fakta, diberi pertolongan, diinformasikan apa yang akan terjadi, dan pelajaran penting dalam ayat terakhir ini, kalau begitu, fasabbih, maka pelajarannya buat kita, kapan saja, di mana saja, ketika ada pertolongan Allah, kita sabbih, berterima kasih. Terima kasih ya Allah. Bihamdi, maha terpuji engkau. Lalu wastagfirhu, minta ampun kepadanya. Sabeh, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Bihamdi rabbik, istaghfir, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Kita lagi nih ya. Sabih, terima kasih. Pada mulanya sabaha. Sabaha artinya berenang. Berenang. Udah kebayang berenang. Berenang itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Berpindahnya cepat apa lambat? Lambat. Lalu dipola menjadi sabaha, ketemu tasbih. Maka ini amarnya sabih. Apa maknanya? Berenangkanlah dirimu, batinmu, untuk mendekat kepada Allah sebagai rasa syukur atas pertolongan dan kemenangan. Itu fasabih. Maka tasbih yang umum kita maknai seperti subhanallah, subhanallah. Itu kan hakikatnya seseorang yang sedang bertasbih dengan khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya, dia sebenarnya sedang memberenangkan jiwanya, membumbung tinggi, mendekat kepada Allah. Itu makna tasbih. Pada saat yang sama, sebenarnya juga ada mengandung doa. Apa itu? Subhanallah, maha suci engkau. Aku hambamu kotor. Bersihkan aku ya Allah. Berulang diucapkan. Sehingga diyakini betul. Selesai, maka kemudian dia menjadi suci yang tadinya berdosa. Karena Allah pasti ampuni. Ya Allah maha suci, aku hambamu kotor, ampuni. Kayak apapun besarnya itu diampuni. Terima kasih apa enggak? Maka habis sholat 5 waktu, habis baca tasbih, zikirnya, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terus, padahal dosaku besar. Habis alhamdulillah, terus 33 lagi Allahu Akbar. Engkau lebih besar dari dosaku. Bukan cuma sekedar di mulut, tapi di hati dan beneran.
Maka semakin diyakini, Allah semakin senang. Oke, baru yang penting ini, wastagfirhu. Apa hubungannya? Diberi kemenangan, diberi pertolongan, kok ujung-ujungnya Nabi disuruh minta ampun. Minta ampun bukan buat Nabi. Nabi hanya memberikan contoh. Tuh dia saja yang nggak berdosa, diajari oleh Allah untuk minta ampun. Maka kalian umatnya pastinya jauh lebih besar permintaan ampun kalian kepada Allah. Apalagi hubungannya dengan pertolongan dan kemenangan. Bisa jadi engkau tidak terlalu banyak berusaha membanting tulang, tapi Allah turunkan pertolongan. Menurut akal, apalagi teori peperangan, tidak mungkin bambu runcing mengalahkan senjata laras panjang. Terus menang. Tuh. Apa mau mengingkari bahwa itu adalah pertolongan Allah? Dan saat kemudian diberi kemenangan oleh Allah, lupa dengan Allah, lalu sombong, karena aku berjuang walaupun dengan bambu runcing, kan itu namanya sombong. Maka berdosa atau tidak? Cepat-cepat istighfar. Allah tahu betul. Tidak ada manusia yang bersih dirinya dari rasa sombong. Gitu kurang lebih. Dan saat kita minta ampun, terkait Nabi saat minta ampun, bukan cuma buat dirinya, tetapi juga buat umatnya, yang lama sekali Allah menurunkan pertolongan dan kemenangan bisa jadi bergelisah. Gitu kata Mufasir kurang lebih. Mintakan ampun buat dia ya Muhammad. Tuh wastaghfir, mintakan ampun mereka umatnya. Kita juga dalam konteks minta ampun sejatinya bukan cuma buat kita saja. Bahkan secara umum doa yang bagus adalah doa buat orang lain, bukan buat kita. Bapak Ibu pergi haji, umroh, doa di sana. Kan doanya buat kita aja sama keluarga. Yang lain mau masa bodoh. Mau dapat hasanah apa enggak terserah. Kurang lebih begitu. Oleh karena itu doa yang baik adalah doa yang buat orang lain. Maka Allah menjadi luar biasa senangnya. Ini orang, dia mikirin orang lain. Maka dirinya aku harus. Ketika beristighfar, bisa jadi umpamanya ada sedikit keraguan diampuni apa tidak ya. Allah hadir. Innahu kana tawwaba. Jangan ragu bahwa Allah itu tawwabah, maha menerima tobat. Wallahu a'lam bishawab. Kinana udah kelewat ini. Masya Allah, belum. Aduh, masih asik ini, Ustadz. Alhamdulillah belum. Silakan kalau mau Yang asik kan Bu Kinana. Sedang menikmati banget ini Ustadz, Masya Allah, gak kerasa. Karena itu, ini ada sisa waktu yang lebih banyak sedikit, nggak apa-apa. Insya Allah, kita iya. saling memberi dan menerima. Dari saya dicukupkan dulu sekian. Sudah sadaqallahul azim. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Bu Kinana. Silakan Bu Kinana. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas semua ilmunya. Saya sedang menikmati, tahu-tahu udah selesai aja ya, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah Ustadz, barakallah. Ya Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah itulah kita sama-sama menikmati sajian ilmu tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita. Sebelum kita menjawab pertanyaan, kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu mungkin yang masih ada ingin menanyakan atau ada hal-hal yang ingin diperjelas, silakan sampaikan atau tuliskan di kolom chat. Kami mohon maaf pada malam hari ini guru kita Al-Mukarram Ustadz Nasiruddin Khalid tidak dapat hadir karena beliau insya Allah akan berangkat umroh besok tanggal 8. Jadi kebetulan masih ada yang perlu dipersiapkan, jadi beliau belum bisa hadir pada malam hari ini. Baik, iya. Untuk selanjutnya ini kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan ya, Ustadz, kita lanjut aja ya, kita jawab ya Bu ya.
Baik, baik. Yang pertama dari Ibu Hajah Febri. Insya Allah Ibu Hajah Febri sudah menyampaikan pertanyaannya sejak tadi sedang kajian. Begini, ya pertanyaannya, izin tanya Ya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz surat An-Nasr pada saat ini dalam kehidupan kita dikaitkan menyongsong kemenangan dengan ajal kematian. Maksudnya dengan datangnya ajal mungkin ya ini ya. Dengan ajal kematian. Begitu aja sih pertanyaannya Ustaz. Syukran Ibu Hajah Febri. Iya, Iya. satu-satu dulu nih ya. Iya, satu-satu. Ya Dulu silakan. begini saya mulai. Silakan. Tema sentral dakwah Nabi itu tentang kebangkitan. Paham? Kebangkitan tak berdiri sendiri, diawali kiamat. Kiamat diawali dengan huru hara. Huru hara identik dengan kematian. Lalu saya bilang, kalau kita-kita ini diberi tambahan usia 200 tahun lagi, kira-kira ketemu nggak sama kiamat yang penuh huru hara? Jawabnya enggak. Jawabnya enggak. Enggak. Walaupun saya enggak tahu. Paham itu? Oleh karena itu, apa artinya huru hara kiamat yang luar biasa dahsyat kalau kita nggak ketemu? Maka menjadi tidak berlebihan bahwa huru hara kiamat bagi setiap individu kita adalah kematian. Oke, insya Allah setuju. Iya. Kiamat identik huru hara identik kematian, maka kematian bagi setiap kita adalah kiamat. Iya. Memang Allah menggambarkan itu luar biasa huru haranya. Huru haranya biasa, luar biasa. Nah, kalau itu tahu, maka logikanya kita sebagai mukmin pasti butuh pertolongan. Pertolongan pun sesuai dengan sunnahnya. Allah baru akan menolong kalau ada usaha. Oleh karena itu, ketika ada salah seorang jamaah, bagaimana caranya mendapatkan husnul khotimah? Saya jawab, nggak usah dicari husnul khotimah. Husnul khotimah akan datang sendiri. Iya atau tidak? Yang penting tadi, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Maka ketika diri sudah siap, husnul khotimah pasti datang. Luar biasa Allah sayangnya. Apalagi dalam kelas kita sudah bahas surat Fussilat ayat 31. Innal ladzina qalu rabbunallah summa qamu. Mereka yang senantiasa berkata Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Bukan begitu. Tetapi yang selalu mengorientasikan aktivitasnya sebagai mukmin apapun profesinya, dimanapun dia berada, diorientasikan hanya kepada Allah. Itu dia yang dimaksud innalladzina qalu rabbunallah. Plus sumastaqamu. Kemudian dia istiqomah. Insyaallah paham semuanya istiqomah. Kenapa? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah kirim malaikat. Bukan turun sendiri, dikirim. Bukan satu dua, banyak malaikat. Ngapain? Suruh bilang kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Jangan takut. Jangan sedih. Apalagi wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Apa maknanya kata mufassir ketika wa absyiru bil jannah? Pertama antara malaikat yang turun dan calon jenazah orang soleh karena istiqomah tadi satu sama lain saling ngelihat. Nggak ada artinya diturunin kalau nggak ngelihat. Ya dah, ngambang itu pandangan. Ketika malaikatnya berkata sesuai dengan perintah Allah, tuh dia.
surga yang kalian dijanjikan. Itu istananya, itu tamannya, itu ruang tidurnya, itu dapurnya, itu makanannya. Pertanyaan, senang apa enggak? Senang. Kalau senang, karena itu adalah janji Allah, dia orang yang istiqomah, nggak ada yang diingat lagi. Dunia sudah dilupakan. Yang diingat cuma Allah. Itu namanya husnul khotimah. Husnul khotimah. Iya, jadi pasti. Jangan pikirkan durennya manis apa enggak. Dari bibit yang kita tanam. Tapi beri dia segala yang dibutuhkan agar berbuah baik. Itu usaha kita. Oleh karena itu kesimpulannya ada dua wilayah dan satu sama lain tidak saling intervensi. Wilayah kita kerja, wilayah Allah memberikan, membalas, mengatur, dan seterusnya. Oleh karena itu kesimpulannya pertanyaannya lagi-lagi siap-siap dan mudah-mudahan Bu Febri Bu luar Haja biasa. Febri, Bu Haja Febri. Haja Febri luar biasa persiapannya itu, nggak ada perayaan zikir kecuali ada dia, gitu kan? Insya Allah. Iya, mungkin ada, mohon maaf kalau Betul. ada Iya. yang kurang jawabannya. Masya Allah, Masya Allah. Cukup lengkap ya Pak Ustadz ya. Bu Haja Febri mudah-mudahan dapat diterima ya. Masya Allah, tetap intinya adalah persiapan kita menyongsong itu ya. Menyongsong husnul khotimah atau yang naudzubillah su'ul khotimah. Baik, terima kasih banyak. Ini kebetulan ada satu lagi pertanyaan ini Pak Ustadz. Dari Ibu Yurnelis. Nah, Ibu Yurnelis ini bertanya, dalam pertaubatan kita ini, dalam kita taubat ini, kepingin tahu juga bagaimana ya tanda-tandanya kalau taubat kita sudah diterima. Begitu sih pertanyaannya, ya Pak Ustadz. Apa ya tanda-tandanya taubat kita diterima? Masya Iya, Allah. tobat pengakuan terhadap dosa. Kedua, pengakuan tidak akan mengulang. Yang ketiga, pengakuan Allah Maha menerima. Itu ya kuncinya. Pertama, pengakuan terhadap dosa. Pengakuan tidak akan lagi. Beneran. Terus pengakuan, maksudnya meyakini Allah pasti menerima. Tidak menerima taubat itu tak layak bagi Allah. Bagian dari sifat tak layak bagi Allah. Udah. Setelah itu kita meningkatkan dekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan amal baik. Udah, jadi soal yang pertanyaan saya malah, Ibu yakin apa enggak? Gitu. Dengan taubatnya ya, yakin saja ya begitu ya, Masya Ya, Allah. malah Biar ya, oh begitu luar biasanya Allah pasti menerima dan saat yang sama mendorong untuk orang pada kepada dia. Apa digambarkan dalam hadis kuncinya? Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, aku mendekatkan diri kepadanya dengan berlari. Barang siapa dengan merangkak, aku dengan berjalan. Itu kayak begitu. Tobatnya luas. Tobatnya besar, lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan semuanya kita juga menuju ke sana. amin. Allah. Amin. Silakan Bu. Amin. Alhamdulillah, baik ya Bu Yurnelis ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ada satu pertanyaan lagi ini Ustadz dari Ibu Ika. Ibu Ika, bisakah Ustadz dimaknai untuk zaman sekarang ini salah satu bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi dan kaum muslimin adalah bertambahnya jumlah orang-orang kafir yang masuk Islam sampai nanti turunnya Nabi Isa. Apakah itu merupakan salah satu tanda kemenangan begitu, Ustaz? Ini pertanyaan dari Bu Ika. Bisakah dimaknai
untuk zaman sekarang ini salah satu bentuk kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi dan kaum muslimin adalah bertambahnya jumlah orang-orang kafir yang masuk Islam sampai nanti turunnya Nabi Isa. Piala Dunia di Qatar disambut luar biasa, di luar dugaan. Insya Allah. Dugaan mereka biasa negatif terhadap Islam. Ternyata faktanya tidak. Akhirnya di media sosial ya, saya waktu itu nggak nonton. Nggak ke sana. Media sosial, berbondong-bondong atau tidak. Iya, betul. Maka jujur ketika melihat medsos kayak begitu menjadi teringat. Idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Oh, kayak begitu kurang lebih. Bisa jadi lebih dahsyat. Kalau saja Fathu Makkah itu merupakan pertolongan, maka kemudian yang berbondong-bondong juga bersyahadat. Bahkan belakangan ini juga hampir di semua negara banyak syahadat. Kayaknya susah mengatakan bahwa itu bukan pertolongan. Kayaknya susah mengatakan bahwa itu bukan kemenangan. Dengan dalam konteksnya masing-masing, ya. Dan nggak ada dalam hidup ini yang bukan kemenangan. Besok umpamanya dapat undangan. Besok kan hari Minggu. Dapat undangan malam Senin jam 8 ada pengajian di masjid. Pas bacaan, insya Allah saya akan hadir. Akan hadir. Itu udah kemenangan belum? Itu kemenangan. Nanti substansi kemenangan yang akan kita simpulkan. Tiba-tiba pada jam yang sama, kebetulan sinetron bagus di televisi. Perang apa enggak? Perang. Perang. Terus mana yang kita pilih? Kalau kita pilih pengajian, penting bukan karena penceramahnya, penting majelisnya. Allah memuliakan bukan ceramahnya, Allah memuliakan itu karena majelisnya. Majelis Allah, jangan salah paham itu. Majelis yang menang. Menang. Berkendara, terus di lampu merah, berhenti. Ada tukang minta-minta. Ya dah? Pertanyaan, ada perang apa enggak di batin? Itu masing-masing antara hak dan batil berperang dan masing-masing berargumentasi. Kasih enggak? Kata yang satu, argumentasinya dalam batin kita, jangan. Kebiasaan. Ya atau tidak? Enggak mendidik. Siapa tahu dia di kampungnya rumahnya 2 tingkat. Umpamanya perang. Tapi kata yang itu urusan dia. Itu urusan yang macam-macam. Dia datangkan karena kehendak Allah. Memilih kita karena Allah yang terus kita keluarin. Udah perang itu antara hak dan batil. Kurang lebih begitu. Maka kemudian kita menangkan. Nurani kita positif. Pertanyaan apa bukan? Pertolongan. Tapi ketika berhasil pertolongan itu, maka ada kemenangan. Kemenangan apa bukan? Kemenangan. Maka berdampak enggak di dalam batin? Alhamdulillah sudah aku tunaikan. Jadi luas sekali, dari A sampai Z juga kategorinya kemenangan. Apa itu? Ada pertempuran. Pertempuran apa? Antara hak dan batil, antara ma'ruf dan munkar. Gitu kurang lebih. Iya, wallah besar. Iya. Jadi luas sekali. Luas Ada sekali. lagi yang lain. Luas sekali kemenangan itu ya, Ustadz ya. Dalam segala hal ada pertimbangan. Baik, kalau kiranya kita memberikan kesempatan mungkin kepada jamaah yang ingin bertanya langsung, bagaimana? Pak Ustadz kebetulan di kolom chat sudah selesai semua. Iya, kebetulan masih sedikit ada waktu.
Oh, ada lagi. Ternyata ada lagi, maaf ini Pak Ustadz. Dari Ibu Ratna. Ratna Riyati. Saya bacakan sebentar pertanyaannya ya Pak Ustadz. Ya, Bu Ratna, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana sikap yang harus diambil dalam menghadapi situasi negara kita yang banyak masalah ini antara pemerintah dan rakyatnya, seperti kasus Rempang, Wadas, Dago, dan seterusnya. Cukupkah hanya dengan berdoa? Jadi usaha kita apakah cukup hanya berdoa begitu Pak Ustadz dengan keadaan negara ini saat ini, negara kita saat ini? Tanyanya ini ke Mahfud. Bagaimana ini? Lepas dari kasus itu Bu ya, Iya. kasus itu umum, Nabi pada khutbah wadahnya sudah berpesan secara universal apa saja di mana saja terkait apa saja. Bahkan orientasi pesan Nabi itu diorientasikan kepada akhirat. Oleh karena itu nanti ketika kita mensikapi fenomena yang ada dalam bangsa ini, orientasinya adalah akhirat. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalin. Kalian pasti akan sesat. Apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika disebut Al-Quran dan Hadis, itu adalah penentu mana benar, mana salah. Benar dan salah standarnya adalah Al-Quran dan Hadis. Bukan standarnya adalah si A, si B, si C. Oke? Oleh karena itu bukan cuma soal Jepang, soal 2004, 2024 juga. Al-Quran dan Hadis. Ya, kalau selama ini kebenaran kan menurut mereka, bukan menurut Al-Quran. Iya. Jadi taraktu fikum amrayn an tadillu ma in tamassaktum bi. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Apa sumbangsih kita terhadap problema yang dihadapi oleh saudara kita? Allah tak menuntut kecuali sesuai dengan kemampuan. Kalau mampunya dengan jabatannya, betulan pejabat, dia harus melakukan sumbangsi terhadap sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika Allah berfirman umpamanya liun zu sa'atin min sa'atihi, hendaklah orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan bukan cuma dalam artian harta saja. Hendaklah dia berinfak sebagian dari kelebihannya. Maka dikatakan kemudian, man kana lahu ilmun falyatasaddaq ilmi. Siapa punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Itu komunitas hukum, pembela, pengacara luar biasa mengerahkan ilmunya, tenaganya. Man kana lahu mal tasaddaq bimalihi, yang punya harta berinfak, bersedekah dengan hartanya. Man kana lahu jah, yang punya pangkat, sedekah dengan pangkatnya. Man kana lahu quwwah, yang punya tenaga, kekuatan, sedekah dengan kekuatannya. Nah, kalau semuanya nggak bisa, bisanya doa. Umpamanya, jangan diremehkan doa. Asalnya yang benar. Gimana doanya? Bangun khusus jam 3 malam. Mengadu kepada Allah. Puas itu kita memberikan sumbangsi. Ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, di sana, alhamdulillah mereka bertakbir. Alhamdulillah mereka sholat. Alhamdulillah segala-galanya. Tolong mereka ya Allah. Tolong mereka. Bukan cuma di dunia saja. Tapi juga di akhirat. Saya mohon izin agak mau ngecas dulu. Iya, baik, silakan. Sambil menunggu, saya izin informasikan sedikit ya, Ustadz, sedikit informasi. Baik, silakan, Ustadz. Baik, Bunda Ratna, mudah-mudahan dapat diterima ya apa yang dijelaskan oleh guru kita tadi. Jadi benar-benar memang kita harus sesuai dengan kemampuan kita, dan luar biasa doa pun itu bisa sangat kuat ya,
doa, apalagi doa kita bersama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, sedikit informasi yang ingin saya sampaikan. Dalam bulan Oktober ini, insya Allah di akhir Jumat di minggu keempat nanti, insya Allah tanggal 27 Oktober, kita kembali akan mengadakan khatmil Quran virtual, insya Allah. Jadi insya Allah khatmil Quran akan diadakan tanggal 27 Oktober 2023 di Jumat keempat. Dan insya Allah pada saat Ustadz berencana akan mengadakan online langsung dari Madinah atau Mekah nanti pada saat kajian Yasfa mengaji dan mengkaji. Insya Allah. Akan tetapi akan dilihat situasi dan kondisi di sana. Semoga saja kita bisa langsung berkomunikasi dan berdoa bersama dengan Ustadz Nasiruddin Khalid nanti di Makkatul Mukarramah ataupun di Madinah nanti, insya Allah. Ya, baik, Bapak Ibu mungkin barangkali bila ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Ahmad Syatibi, kami berikan waktu, kebetulan masih ada sedikit, mungkin hanya satu pertanyaan, silahkan. Izin. Ya, baik Pak Haji Koco, baik, silahkan Pak Haji. Ya, terima kasih Pak Ustadz telah mengingatkan kami. Ini seolah-olah nanti tinggal 4 bulan lagi ini kita jangan salah pilih. Jadi mudah-mudahan pertolongan Allah akan turun 4 bulan lagi ini bulan Februari ya tahun 2004 pilih saya. Masya Allah, pilih Pak Koco ya. Nanti begini marah. Mohon tidak salah pilih ya, pilih. Ya, insya Allah Pemimpin kita yang beriman. Pak Ustadz, ya sambil mengingatkan bahwa kita ini makhluk yang lemah, termasuk saya ini sudah sedikit banyak sakit-sakitan, jadi sudah menyongsong masa-masa akhir. Jadi mohon doanya, ini saya juga tidak sehat betul, jadi hari itu sempat opname dan sudah sampai sekarang alhamdulillah sehat dalam pengawasan dokter. Jadi itu tadi cuma itu aja. Jadi terima kasih saya kepada Ustadz telah mengingatkan kita. Mudah-mudahan nanti 4 bulan lagi kita tidak salah pilih, itu aja. Terima kasih Ustadz. Ya, luar biasa ya. Apa namanya? Petuahnya itu. Silakan Bu Kinana. Baik. Terima kasih Pak Haji Koco untuk remindernya juga ya. Baik Ustadz, sepertinya alhamdulillah semua sudah dapat diterima ilmu-ilmunya, dan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga menambah juga wawasan kita tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Baik, kami semuanya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ahmad Syatibi. Untuk selanjutnya, Ustadz, kami mohonkan untuk keberkahan pertemuan kita malam hari ini. Mohon kiranya Ustadz dapat memimpin doa untuk kita semua. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina wa wafiqna ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim wa najjina ya ilahana min al-qawmi dhalimin. Allahumma hdina wahdi auladana wahdi banatina wahdi ikhwanana
wahdi akhwatina fa innahu la yahdina wa la yahdihim illa anta. Allahumma rzuqna wa iyyahum fa innahu la yarzuquna wa iyyahum illa anta. Allahumma hassin a'malana wa a'malahum fa innahu la yuhassinu a'malana wa a'malahum illa anta. Allahumma hassin akhlaqana wa iyyahum fa innahu la yuhassinu akhlaqana wa iyyahum illa anta. Allahumma sahhil umurana wa umurahum fa innahu la yusahhilu umurana wa umurahum illa anta. Allahumma sahhih ajsadana wa ajsadahum fa innahu la yusahhihu ajsadana wa ajsadahum illa anta. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal fa innahu la muhawwilal ahwal illa anta. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zakiya walhiqna bis-shalihin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Alhamdulillah kita Terima dengarkan kasih, bersama-sama. Ustaz. Iya, sama-sama. Sama-sama. Kita telah dengarkan tadi materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa-apa yang disampaikan insya Allah mendatangkan manfaat bagi kita semua. Dan semoga guru kita dan keluarganya semua semoga selalu dilimpahkan kesehatan walafiat selalu, sukses selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kajian kita hari ini telah kita lewati, telah kita ikuti bersama. Semoga kami dari tim manajemen Yashfa Mata Hati mengucapkan terima kasih kembali kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Syatibi MA dan juga kepada seluruh tim Yashfa Mata Hati dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Semoga ibadah kita, niat kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya dari mewakili guru kita Mukarram Ustadz Nasiruddin Khalid dan tim manajemen Yashfa, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Akhir kata, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wa'alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Sehat selalu Pak Koco. Amin, Terima kasih. amin.